Bahasa Sunda merupakan mata pelajaran muatan lokal yang diharapkan dapat memberi wawasan daerah tempat di mana para peserta didik tinggal, dan untuk menanamkan karakter, nilai kebaikan yang akan membentuk jati diri peserta didik menjadi lebih baik. Tapi nyatanya langkah yang dilakukan tidak semulus apa yang dibayangkan, terutama dalam materi bahasan budaya Sunda yang termasuk materi esensial dan wajib dikuasai oleh peserta didik. Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran bahasan budaya Sunda adalah ketidaksesuaian model pembelajaran dengan karakter atau kebutuhan peserta didik dan kurangnya minat literasi peserta didik, terutama untuk mencari informasi tentang kebudayaan Sunda. Sehingga dampak dari kendala tersebut adalah minat peserta didik untuk belajar jadi berkurang. Proses pembelajaran menjadi membosankan, tidak menarik untuk diikuti, dan kebermanfaatan belajar yang tidak dirasakan oleh peserta didik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada materi bahasan budaya Sunda di kelas 7 fase D perlu diterapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis kecakapan digital yang memanfaatkan bahan ajar budaya lokal Kabupaten Pangandaran. Sebelum pertemuan pertama dilakukan, saya terlebih dahulu berkonsultasi dan berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling dan guru senior untuk menyusun asesmen gaya belajar atau profil belajar yang dibuat melalui e-learning yang ada di website sekolah. Pada pertemuan pertama, peserta didik melakukan asesmen kesiapan belajar dengan hasil sebagai berikut. Setelah itu dilanjutkan dengan asesmen gaya belajar atau profil belajar dengan hasil sebagai berikut. Kedua asesmen tersebut menggunakan fasilitas e-learning sekolah. Asesmen ketiga adalah asesmen kecakapan teknologi dengan hasil sebagai berikut. Pertemuan kedua, pembelajaran bahasan budaya Sunda dengan model discovery learning dimulai dengan stimulus. Stimulus yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan hasil tes gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan teks artikel bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar visual. Ada juga yang menyusun puzzle paragraf untuk peserta didik yang bergaya kinestetik. Dan stimulus dalam bentuk video bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar audio dan audio visual. Setelah itu, para peserta didik diberi problem statement. Baru peserta didik melakukan proses pengumpulan data atau data collection dan data processing. Setelah selesai, peserta didik melakukan verifikasi data dengan cara presentasi. Setelah itu, guru bersama siswa melakukan generalization atau menyimpulkan hasil pembelajaran. Bahasan budaya Sunda penting pisan betul disanya kurang. 2. Unsur bahasan Sunda teh aya bubuka, uti jeung panutup. Pertemuan ketiga dan keempat, peserta didik melakukan pembuatan proyek pembelajaran. Setelah dibagi kelompok dan memiliki proyek sesuai minat, semua bahan yang digunakan untuk pembuatan proyek adalah
bahasan budaya lokal Pangandaran. Setelah semuanya selesai, kemudian peserta didik melakukan refleksi dan diakhiri dengan tes sumatif akhir pembelajaran. Dari hasil tes sumatif pembelajaran bisa terlihat perubahan yang sangat signifikan dan karakter profil pelajar Pancasila pun sudah mulai berkembang pada diri peserta didik. Resep pisan sabab lian diajar bahasa Sunda untuk bisa diajar menggunakan teknologi digital. Setelah pembelajaran dianggap selesai, sebagai tindak lanjut saya menemui kepala sekolah, guru bahasa, dan admin website sekolah untuk sama-sama berkolaborasi menguji kelayakan karya, karena infografis dan artikel akan dimuat di website sekolah dan video akan dimuat di salah satu kanal YouTube sekolah. Sebagai kreativitas lanjutan, ada peserta didik yang membuat infografis Pantai Madasari, membuktikan bahwa kemampuan teknologi digital dapat menambah nilai informasi pariwisata. Dari seluruh rangkaian pembelajaran bahasan budaya Sunda ini, kita bisa belajar bahwa hakikatnya budaya itu dibuat untuk saling menghargai antara seluruh makhluk ciptaannya, dan juga sebagai wujud kuat bangsa Indonesia yang berkarakter lokal dan berwawasan global.